Sunan Kalijaga ini termasuk wali yang punya banyak sekali mitos. Yang paling terkenal ya Kadilangu, Demak, waktu mendirikan masjid. Kemudian ada Desa Kalijaga di Cirebon, di kecamatannya namanya Harjamukti. Itu kalau yang orang Cirebon mesti ngerti, itu dari terminal bis sana itu setengah kilo lah paling jalan ke selatan, sudah ada di sana petilasannya Sunan Kalijaga. Ada lagi di Gresik ada Gunung Sorowiti. Ini tempatnya Sunan Kalijaga sebelum dan sesudah jadi wali. Sebelum jadi wali masih jadi berandal, tirakatnya di sana. Nanti setelah jadi wali kembali ke sana dakwah. Dan setiap kali singgah di petilasan-petilasan ini, di situ pasti banyak sekali cerita-cerita yang sifatnya mitis, mitos. Ada lagi yang saya ingat di Grobogan, Api Abadi, Merapen. Itu juga ada mitosnya Sunan Kalijaga. Api Abadi itu kan dekat sama mata air Sedudo itu. Itu dari Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya, terus keluar air, ditancapkan lagi, keluar api. Macam-macam, banyak sekali mitos, termasuk Masjid Demak Soko Tatalnya itu. Soko yang digabung-gabung dari serpian-serpian kayu dijadiin satu terus jadi tiang. Di antara mereka yang berpendapat bahwa Sunan Kalijaga itu dari Cina, ini karena teknik untuk menggabung-gabung tatal jadi tiang itu sebelumnya sudah dikenal di Cina. Sehingga yang ini dipakai salah satu argumen untuk menunjukkan bahwa Sunan Kalijaga ini ada bau Cinanya. Yang jelas ada darah-darah Tiongkok, darah Cina kan Sunan Ampel. Nanti kapan-kapan kita pelajari juga pikiran-pikirannya Sunan Ampel. Belajar menghadapi mitos itu boleh pakai Roland Barthes kemarin yang semiotik ya. Jadi mitos itu bisa dibaca denotatif, bisa dibaca konotatif. Denotatif hal-hal luar biasa yang berhubungan dengan Sunan Kalijaga, ya mungkin saja itu kenyataannya begitu. Urusan kesaktian, urusan kedikjayaan, itu kan Jawa zaman dulu memang pola peradabannya semacam itu. Orang tidak mempan dibaca, orang punya kesaktian tidak bisa dibakar, orang kayak gitu kan banyak narasi-narasinya. Ya pakai akal sekarang agak tidak nyambung, tapi dulu mungkin saja. Mungkin hari ini juga masih ada 1-2 orang yang mewarisi itu. Dan kalau beliau memang wali, kalau dalam Islam kan ada yang namanya karomah. Mungkin di antara karomahnya itu. Jadi itu denotasi. Ada lagi konotasi. Konotasi itu ya ditafsirkan sesuai konteks kita masing-masing. Konotasi itu misalnya gini, waktu bangun Masjid Demak itu, para wali debat tentang ini masjid ini sudah pas di Ka'bah apa belum. Terus ada mitos saat itu Sunan Kalijaga yang ngatasi, dia pegang mustokonya Masjid Demak di tangan yang satu pegang Ka'bah, terus dilihat, oh lurus. Ya, itu kan tidak nyambung di akalmu sekarang. Kalau secara denotasi itu sebenarnya mungkin di balik itu ada sebuah informasi bahwa Sunan Kalijaga ingin menunjukkan Islam gaya Jawa yang dia bawa dan dibawa oleh para wali itu kiblatnya juga Ka'bah sama. Jadi sudah lurus, sudah nggak menceng lagi. Itu mungkin bisa, itu cara memahami secara konotatif. Nah, itu pakai Roland Barthes. Makanya kemarin sengaja saya dulu kan bahas semiotik, biar kamu nggak kaget kalau ada yang aneh-aneh dari para wali. Karena para sufi itu banyak adegan-adegan uniknya. Oke,
Jadi itu, cuma malam ini kita tidak akan sibuk di situ ya. Yang mitos kapan-kapan. Saya tahun berapa itu bikin penelitian mengumpulkan mitos-mitos yang berhubungan dengan Sunan Kalijogo. Yang butuh cerita-cerita luar biasa boleh pinjam. Ya, jadi itu Sunan Kalijogo.